Salam saudara-saudara, puji Tuhan di kesempatan hari ini saya rindu untuk berbagi firman Tuhan kepada kita yang terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang kita baca ini, saya mengajak kita merenungkan dalam sebuah tema, yaitu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara, berbicara mengenai bertumbuh secara sederhana dapat diartikan sebagai adanya sebuah perubahan. Ya. Secara fisik bisa kita lihat seperti sebuah tanaman akan mengalami pertumbuhan fisik sehingga ia menjadi sebuah pohon yang besar. Atau seperti seorang bayi akan mengalami pertumbuhan fisik, dari bayi bertumbuh menjadi balita, dari balita bertumbuh menjadi remaja, dewasa, bahkan sampai lanjut usia. Dan di dalam kekristenan, di dalam kerohanian, firman Tuhan juga menegaskan kepada setiap kita orang percaya supaya harus mengalami pertumbuhan rohani. Firman Tuhan sangat menegaskan agar setiap orang percaya harus mengalami pertumbuhan rohani. Ada berbagai banyak aspek yang ditekankan agar setiap orang mengalami pertumbuhan rohani. Misalnya aspek yang pertama, kita dituntut untuk bertumbuh di dalam iman. Jadi kita dituntut untuk beriman kepada Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Aspek yang kedua, misalnya kita dituntut untuk kita mengetahui tentang siapa Tuhan kita, supaya kita dapat mengenal dengan benar siapa Tuhan kita. Kalau kita tidak mengenal Tuhan kita, maka kita bisa saja diombang-ambingkan, saudara-saudara. Dan ini sangat penting. Nah, dari bacaan yang kita baca tadi, pada ayat yang kedua kita juga dituntut supaya kita harus bertumbuh, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Di sana dikatakan supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dalam hal ini, bahwa berbicara mengenai bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan sangat ditekankan di dalam kitab suci. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini saudara-saudara, saya mengajak kita bagaimana supaya kita sebagai orang percaya mengalami pertumbuhan rohani, mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita harus hidup di dalam kesucian. Saudara-saudara, arti dari hidup dalam kesucian adalah kita harus berusaha membuang segala dosa-dosa kita. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang pertama, di sana firman Tuhan katakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini berarti orang percaya harus hidup di dalam kesucian. Kata buanglah yaitu apotemenoi. Ini berasal dari bahasa Yunani. Ini adalah kata kerja imperatif yang memiliki arti menanggalkan atau membuang, dan dapat diartikan sebagai perintah untuk menanggalkan, seperti menanggalkan pakaian yang kotor. Dan membuang dengan rasa jijik dan jangan pernah mengenakannya lagi. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan menegaskan supaya kita harus membuang segala kejahatan dan kita harus punya rasa jijik. Ibaratnya kalau kita mau berbuat jahat pasti kita takut kita jijik Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini ada 5 hal yang harus kita buang supaya kita mengalami pertumbuhan rohani. Yaitu yang pertama terkait dengan kata kakos, yang berarti jahat, yang merujuk kepada orang yang belum mengenal Kristus. Jadi saudara-saudara, orang yang berbuat jahat adalah orang yang belum mengenal Kristus. Kalau orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, orang yang sudah mengenal Kristus,
seharusnya ia harus hidup dalam kekudusan. Ia sudah tidak hidup di dalam kejahatan. Ya. Jadi saudara-saudara, jika kita sebagai orang percaya, kata percaya ini bukan saja keluar dari mulut, tetapi percaya ini harus disertakan dengan tindakan. Ya, sebagai orang Kristen, kita harus hidup dalam kesucian. Jika kita masih hidup dalam kejahatan, firman Tuhan menegaskan kita harus menanggalkan semuanya itu. Yang kedua, saudara-saudara, kita harus membuang tipuan atau tipu muslihat. Ya, berasal dari kata dolon yang berarti sifat buruk dari manusia yang memiliki motivasi yang tidak murni. Ya, segala tipuan atau tipu muslihat kita harus buang supaya kita mampu bertumbuh di dalam Tuhan. Singkat saja saudara, yang ketiga kita harus membuang kemunafikan. Ya. Di depan berbuat baik, di belakang berbuat jahat. Hal-hal seperti ini harus kita buang sehingga kita mengalami pertumbuhan kerohanian. Yang keempat, kita harus membuang kedengkian atau kecemburuan. Nah, ini hal sama halnya dengan sifat iri hati, ya saudara-saudara. Jadi ketika kita melihat orang yang mungkin kehidupannya lebih baik, kita menjadi iri. Akibat dari iri, ya kita gosip-gosipan, ya. Nah, ini adalah hal yang tidak benar, saudara. Jika kita masih hidup dengan penuh iri hati, percaya bahwa kita tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Ya, kita masih hidup di dalam kejahatan, sehingga itu menjadi hambatan untuk kita mengalami pertumbuhan rohani. Yang kelima adalah fitnah. Ya, jadi saudara-saudara, dari 5 hal ini Petrus menegaskan kepada kita untuk membuang segala kejahatan supaya umat Tuhan harus hidup di dalam kekudusan. Jadi ini sangat penting saudara-saudara, kelihatannya seperti hal-hal praktis, tetapi ini harus kita buang di dalam kehidupan kita. Ya saudara-saudara, Rasul Paulus juga menganjurkan kasih terhadap sesama dan harus membuang segala kejahatan karena dapat merusak kasih dan menghambat pembaruan hidup orang percaya dan pertumbuhan rohani. Jadi di sini Rasul Paulus juga memperingatkan kepada setiap orang percaya bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Saya percaya bahwa ketika kita menerapkan hidup dengan penuh kasih, maka kita pasti tidak akan hidup dalam kejahatan. Kita tidak punya pikiran-pikiran yang iri hati, penuh dengan dengki. Saya percaya jika kita menerapkan hidup dalam kasih, maka kita tidak mungkin berbuat jahat kepada sesama, terutama jahat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami pertumbuhan rohani? Bagaimana supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar? Yang kedua, kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Ya, kita lihat di dalam ayatnya yang kedua, di sana firman Tuhan katakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan akan mengalami pertumbuhan kerohanian yang sehat jika memakan makanan yang murni dan yang rohani, yaitu pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, pertumbuhan itu didapat dari kerinduan akan air susu yang murni, yaitu firman Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan air susu yang murni adalah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, pertumbuhan rohani itu tidak didapat dari hal-hal yang lain. Tetapi pertumbuhan rohani itu hanya didapatkan ketika kita memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita dituntut, kita ditegaskan supaya kita juga harus peka. Kita hidup, kita harus mengutamakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya itu yang menerangi hidup kita, sehingga itu juga yang membuat kita mengalami pertumbuhan rohani. Jadi saudara-saudara, saya jadi berpikir demikian. Mengapa kita diibaratkan atau kita digambarkan harus seperti seorang bayi yang merindukan akan air susu yang murni? Ya. Karena saudara-saudara, saya belum pernah melihat bayi itu dikasih minum kopi. Ya, tentunya kopi itu tidak bagus untuk pertumbuhan ataupun kesehatan seorang bayi. Jadi saudara-saudara, dari hal ini, ya firman Tuhan menegaskan bahwa kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan.
Jadi firman Tuhan itu jangan kita jadikan sebagai sebuah jimat saja, saudara-saudara. Ya, banyak orang di luar sana yang saya melihat kebiasaan mereka, kalau sakit atau terjadi sesuatu, ya mereka jadikan Alkitab itu sebagai bantal tidur gitu. Mereka cuma taruh dekat kepala atau dekat kaki. Jadi sekedar taruh saja, bukan untuk membaca dan merenungkan. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran yang salah. Kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan, Alkitab itu jangan dijadikan sebagai sebuah jimat. Ya, Alkitab itu dijadikan sebagai sesuatu yang dapat kita baca, kita renungkan, sehingga itu yang mampu membuat kita itu bertumbuh. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, menjadi penutup kita singkat saja, saudara-saudara. Jika kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan, tujuan akhirnya adalah kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Sekali lagi, jika kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan, tujuannya adalah kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Dengan demikian, syarat untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan adalah menjadi Kristen sejati, ya, dengan cara membuang segala dosa yang ada dalam hidup kita, dan kita harus memiliki kerinduan akan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya mengajak kita, marilah kita menjadi Kristen yang sejati. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.